update kondisi begonia beli online yang versi media tanam pertama. Ini adalah hari ketiga di Sungkup ya teman-teman, karena salah satunya mengalami stres tingkat tinggi. Dia datang dalam keadaan layu semua ya teman-teman. Karena video ini saya bikin siang hari, teman-teman, di siang hari di sini sangat terik, sangat panas, maka masuk jam 11 begonianya saya taruh di dalam kamar mandi seperti ini teman-teman. Sekalian kita mengupdate kondisinya. Ya, ini ya teman-teman. Ini belum saya buka ya, sekedar pantau dari luar dan mau menunjukkan kepada teman-teman tempat yang layak untuk kita tempatkan begonia itu dalam kamar mandi jika di siang hari, dan atau tidak di bawah tempat cuci piring, di dekat tempat cuci baju. Istilahnya dia di tempat yang kelembapannya tinggi teman-teman ya. Jadi tetapi ada syaratnya, misalnya kalau di kamar mandi dia harus dapat cahaya teman-teman, jadi dibantu dengan cahaya lampu. Jangan lampunya dimatikan karena dia butuh cahaya untuk pengganti cahaya matahari secara tidak langsung. Oke teman-teman, nanti akan saya sambung videonya update. Untuk sebentar malam ini akan saya buka karena di malam hari begonia ini akan mengembun, dan syarat dari Sungkup kita tidak boleh membiarkan embun ini membiarkan embunnya hingga membasahi ke daun karena bisa lonyot. Jadi bagaimana penanganannya nanti lanjut ke malam hari, saya bikin videonya lagi teman-teman. Teman-teman, ini adalah update kondisi begonia beli online yang pertama, yang versi menggunakan media tanam campuran arang bambu. Ini adalah hari keempat. Sebenarnya saya mau mereview yang di malam hari, di hari ketiga, cuman karena ketiduran jadi nggak apa-apa saya review pagi ini ya teman-teman. Ini saya buka sungkupnya hanya untuk memantau kondisinya ya teman-teman, karena kan kalau kebetulan sungkupannya tadi berembun ya teman-teman. Peringatan juga buat teman-teman, jadi kalau sungkupannya berembun bisa kita keringkan dengan dilap dengan tisu, atau yang lebih praktis, lebih mudah, tinggal kita balikan aja seperti ini untuk kalau untuk disungkup kembali. Jadi bagian yang basahnya, yang berembunnya itu ada di luar, di dalamnya kering ya teman-teman. Karena jangan dibiarkan begonia ini untuk seperti mandi sauna ya teman-teman, nanti dia jadi lonyot. Jadi harus dipantau setiap hari, setiap berembun balik plastik sungkupannya atau bisa dilap dengan tisu. Nah, mendekati. Ini kita review sebentar ya teman-teman, kondisi di hari keempat. Ini yang layu ya teman-teman, yang waktu tiba paketnya layu dan daunnya semuanya rusak. Ini tidak semua daun saya pangkas. Kenapa? Karena memang tidak boleh digundulin ya teman-teman. Walaupun pada saat kita menerima paket tersebut daunnya semuanya sobek atau rusak karena pengiriman dan packingan, jangan dipangkas semuanya, pangkas secara bertahap teman-teman. Jadi dia tidak, tujuannya agar dia tidak terlalu stres. Nah, ini hari keempat akan saya pruning sedikit ya teman-teman, kayak ini yang udah rusak banget, tapi potong pinggir-pinggirnya saja. Nanti kalau dia sudah punya tunas baru, berarti dia sudah melewati masa adaptasi, baru kita pruning semua daun yang rusak. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman, cukup seperti itu. Dia kemarin kan batangnya layu, kalau yang ini dia sudah berdiri, sudah tegak ya. Ini biarpun cagaknya dilepas, kemarin pun saya lepas cagaknya untuk dilihat kondisinya, ini sudah bisa berdiri, dia sudah tidak layu. Ini yang di tengah nih, dia tidak tertahan apapun, tapi dia sudah segar istilahnya teman-teman. Tetapi kesalahan yang sering dilakukan oleh begonia lovers di langkah ini adalah menyiram ya teman-teman, karena padahal kita sudah menyiram, media tanamnya sudah lembab, ini masih lembab, dan pasti masih lembab karena kita menyungkupnya. Jadi penguapan itu terjadi secara perlahan-lahan, tidak sekaligus. Jadi di hari keempat ini tidak perlu disiram teman-teman. Nanti kalau versi saya penyiramannya itu nanti dilakukan di hari ke-7. Itu pun sedikit ya teman-teman, tidak banyak, hanya sekedar
untuk melembabkan permukaan media tanam dan permukaan akar. Jadi jangan sampai dia terlalu lembab atau becek karena akarnya belum bisa beradaptasi dengan sempurna, masih stres, sehingga dia tidak bisa memproses mineral-mineral yang ada di dalam air, akhirnya busuk. Apalagi kesalahan kedua, jangan dipupuk ya teman-teman. Nanti pemupukan dilakukan setelah dia benar-benar selesai masa stres, bisa sebulan, bisa juga sebulan 1 minggu kalau dari pengalaman saya. Ya, kita review yang satu lagi, yang ini. Kalau yang ini tibanya lumayan segar ya teman-teman, cuman ini ada daun yang kuning. Ini normal ya teman-teman, karena efek dia masih stres, efek dari proses dia berusaha untuk beradaptasi. Jadi yang ini kita buang saja. Kalau kuningnya itu parah, bisa menandakan jika semua daunnya kuning tiba-tiba teman-teman, itu bisa menandakan media tanam terlalu basah. Makanya kemarin waktu meracik media tanam untuk tanaman beli online itu harus didiamkan. Kita siram basah biar lembab, tapi harus didiamkan minimal 1 malam, jadi airnya tidak menggenang, tidak terlalu basah. Ini jangan di pruning berlebihan teman-teman, kita pruning yang ujungnya saja yang benar-benar sudah rusak, tetapi batangnya ini sudah tegak ya teman-teman, biarpun tidak dicagak. Warnanya sudah mulai cerah, tapi belum ya teman-teman, ini baru 4 hari. Karena paket ini datang dengan kondisi stres yang bisa dibilang cukup tinggi kalau menurut saya. Karena apa? Karena hampir semua daunnya itu rusak ya teman-teman. Rusak bukan pas tiba, karena rusak memang dari dalam paketnya, memang dari packingan sama pengirimannya. Ini kita buang yang seperti itu. Nah, ini belum ya teman-teman, karena dia stresnya tingkat tinggi, kondisinya layu, harus kita sungkup kembali. Berbeda dengan paket itu, kalau datangnya dia masih segar, fresh, kemudian daunnya itu tidak banyak yang rusak, tidak banyak yang sobek, itu pemulihannya bisa lebih cepat, sehingga proses sungkupnya bisa lebih cepat. Jadi untuk yang ini, di hari keempat, masih kita sungkup lagi ya teman-teman. Teknik penyungkupan itu ada banyak ya teman-teman, ada yang menggunakan plastik, ada yang menggunakan toples, ada yang menggunakan wadah aqua bekas ya, aqua galon yang bekas. Apa saja sih, yang penting dia bening, jadi kita bisa dengan mudah memantau setiap saat kondisi perkembangannya. Jangan lupa teman-teman, masih tetap ditaruh di tempat yang sejuk, karena ini belum kuat teman-teman, belum pulih. Kalau kita nekat menaruhnya di teras sekalipun di tempat yang teduh, maka dia, kalaupun dia sukses melewati masa adaptasi, dia akan kering di ujung-ujung daun dan akarnya akan sebagian rusak. Jadi masih kita taruh di tempat yang lembab seperti kamar mandi, tempat cuci piring, ataupun di tempat yang di bawahnya ada saluran air. Jadi dia lembab dan sejuk, tentunya tidak kena sinar matahari langsung ya teman-teman. Tetapi kalau dari pengalaman saya, harus dibantu dengan cahaya, artinya tempat itu harus terang. Jadi misalnya di kamar mandi, Anda bantu dengan cahaya lampu. Jadi lampunya jangan dimatikan. Jangan disimpan di tempat yang memang benar-benar sangat gelap ya teman-teman. Itu nanti warnanya bisa tidak baik, bisa kusam kalau kita simpan di tempat yang gelap dan pengap. Jadi disimpan di tempat yang sejuk dan lembab, tetapi sirkulasi udaranya masih cukup lancar. Ini ya teman-teman, ikuti terus update-nya teman-teman, karena kedepannya ada langkah-langkah selanjutnya yang jangan sampai salah ya.
Karena kalau ada satu langkah yang kita salah, tentu mengurangi dari kesempurnaan kondisi begonianya nanti setelah dia pulih ya teman-teman. Ini agak sobek, jadi saya ikat. Untuk amannya, karena di sini terutama kita di daerah panas ya teman-teman, memang benar-benar siang hari itu dari pengalaman saya tidak bisa di luar, biarpun di teras atau di bawah pohon tidak bisa teman-teman. Tetap suhu udaranya di tempat kita yang panas itu tidak mampu ditahan oleh begonia yang masih belum beradaptasi dengan sempurna. Kita ikat. Jangan lupa dikasih sirkulasi udara ya teman-teman, dilobangin 1 atau 2. Nggak perlu banyak-banyak, yang penting ada lubang sedikit, jadi ada udara sedikit dia. Ikatnya juga tidak perlu terlalu kencang. Ikat dengan cara diikatnya, ikat yang kita mudah untuk membukanya teman-teman. Seperti ini. Tidak usah diikat ini, biar pas saat kita mau memantau tidak terlalu sulit untuk membuka. Fungsi cagak ini teman-teman, selain dia membantu menyalurkan nutrisi dari akar yang masih kurang mampu untuk menyalurkan nutrisi, dia juga membantu untuk kondisi begonianya tetap rockset ya teman-teman. Oke teman-teman, ini di hari keempat, nanti ikuti terus selanjutnya di update hari ke-7 dan berikutnya. Terima kasih, salam satu hobi. Yeah.